Sebelum lanjut, gue saranin lo tonton sampai selesai. Lo harus jauhi rasa malas untuk belajar. Bahkan jangan males nih nonton video ini, karena ada sesuatu yang harus lo pelajari dan ini penting. Sifat malas memang menjadi sifat manusia yang sulit dihilangkan bagi sebagian orang, tapi jelas karena manusia punya hawa nafsu. Kalau bahasa sederhananya, semua manusia punya rasa keinginan dan ketidakinginan. Sudah merupakan sifat bawaan orok yang kadang sulit dihindari. Tapi ya lo jangan mau terus-terusan mengikuti rasa malas atau rasa tidak ingin tadi. Karena malas, kita orang jadi enggan untuk melakukan sesuatu. Kita orang pun jadi sulit untuk maju. Kasuistiknya yang terjadi milenial dan Gen Z kebanyakan rebahan. Lo akui aja, terlalu banyak konsumsi sosial media, main game tuh, hingga gadang yang pola hidup nggak sehat. Kemudian lo kebanyakan tidur. Dan lo bermimpi ingin sukses, banyak duit gitu, hingga memiliki miliar atau triliun rupiah. Tapi nggak ada aksi. Ya lo harus bangun. Lo bangun dari tidur, jangan malas. Waktunya lo gapai apa yang memang ada di dalam isi kepala lo. Contoh, lo nonton video-video motivasi sukses. Sekarang juga lo lagi nonton video motivasi agar sukses gitu. Berikutnya lagi, lo nonton video-video motivasi bagaimana cara agar hidup lo sukses. Sampai penuh tuh isi kepala lo ingin sukses dan banyak uang. Berikutnya lo nonton lagi video-video motivasi sukses. Berikutnya lagi, lo nonton video cara agar kaya. Terus aja gitu. Tapi lo nggak ada aksi. Pemahaman lo nggak lo terapkan. Lo nggak gerak gitu. Ya sampai kapan lo gitu? Lo nonton terus video motivasi agar lo cepet kaya, agar lo cepet sukses. Tapi nggak ada satupun lo untuk aksi. Kan cuman berputaran di situ-situ aja. Pokoknya mari sekarang kita orang waktunya untuk pengembangan diri. Dan asal lo tahu, malas itu ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama, lo kebingungan yang pada akhirnya hadir rasa malas. Contoh, lo berada dalam situasi di mana sedang banyak pekerjaan semisal, tapi nggak tahu harus mulai dari mana contohnya. Dan lo nggak tahu mau melakukan apa. Bahkan bingung gitu, mau mengerjakan yang mana dulu. Akhirnya lo pun gak mengerjakan apa-apa. Mungkin bisa jadi memicu stres juga karena saking banyaknya pekerjaan yang harus segera lo bereskan dalam waktu bersamaan dan dalam kondisi ditekan. Nah, solusinya malas jenis ini bisa diatasi dengan mulai melakukan pekerjaan paling ringan terlebih dahulu sih. Lo bisa mulai dengan pekerjaan yang memang paling lo mengerti dan pahami dibanding lo mager alias malas gerak gitu. Karena penyakit milenial dan Gen Z sekarang itu sulit untuk sukses tuh bagiannya adalah malas. Yang kedua, ketakutan neurotik dan lahirlah rasa malas. Kemalasan bisa datang dari ketakutan neurotik atau psikologis. Lo takut berbuat kesalahan semisal. Alhasil, lo gak mau melakukan apapun. Untuk itu, lo harus mengakui ketakutan tersebut terlebih dahulu. Kemudian ambil langkah untuk melakukan sesuatu gitu. Kalau gak ada langkah, sejengkal pun ya lo gak akan pernah memulainya. Apa yang lo cita-citakan akan terkubur. Sedangkan biaya hidup setiap hari kan terus ada ya. Pengeluaran terus jalan. Saldo di rekening lo ya akan habis. Akhirnya hutang sana sini, ambil pinjol gitu, atau sampai terlilit hutang lah. Apa seru hidup begitu? Ya itu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Apa yang lo takutkan dalam hidup? Apa yang lo khawatirkan dalam hidup? Harusnya harapan lo lebih besar dibanding rasa takut lo. Lakukan sesuatu dan berubahlah. Apa yang bisa lo mulai dengan diri lo sekarang? Ketiga, pola pikir. Contohnya lo berpikir nggak punya cukup kemampuan gitu. Pola pikir tersebut akhirnya jadi keyakinan bahwa lo punya keterbatasan. Sehingga jika ingin melakukan sesuatu, lo merasa takut akan terlihat bodoh.
Akhirnya lo nggak melakukan apapun. Nah, untuk mengatasinya, ubah pola pikir lo dengan mencoba terlebih. Lo nggak akan tahu apa yang akan terjadi nanti jika lo nggak mencoba hari ini. Yang keempat, lesu. Nah, contohnya seringkali orang menggunakan alasan kelelahan untuk melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya ya lo cuma malas aja. Sebaiknya lo harus jujur terhadap apa yang lo rasakan. Apakah lo bener merasa lelah? Kalau iya ya istirahat sebentar. Lalu mulai kerjakan apa yang menyangkut kepentingan masa depan lo. Kalau lo sedang berkarir, punya karya yang belum lo selesaikan, punya deadline yang belum beres, lo sekarang mandi menggunakan air dingin semisal untuk menyegarkan diri dan mulai itu sekarang. Karena yang lain udah maju selangkah dari lo. Kejar mereka, lalui mereka yang merendahkan lo. Kelima, apatis. Contoh, lo nggak peduli gitu dengan apapun. Rasa ini muncul di diri lo sehingga lo mengabaikan tugas. Hal ini disebabkan karena kurangnya emosi dan motivasi. Bisa jadi lo sudah bosan atau kewalahan dalam hidup. Makanya lo memilih untuk nggak peduli. Atasi sikap apatis dengan merenungi seberapa penting kesuksesan bagi diri lo. Seberapapun itu ya lo harus gerak. Lo harus bertindak secepatnya. Yang poin keenam adalah penyesalan. Contoh, seringkali lo sudah berhenti sebelum melakukan sesuatu. Lo berpikir bahwa lo sudah terlambat gitu. Padahal nggak ada istilah terlambat untuk memulai. Lagi pula kalau belum mulai, lo nggak tahu apa yang akan lo temukan. Just do it aja gitu. Menyesal boleh, tapi penyesalan lo apakah bisa membuat lo sukses? Sebetulnya mah rasa malas itu ya bisa datang dari rasa penyesalan yang lo miliki. Poin ketujuh, identifikasi. Lo sudah mencap diri sebagai orang malas, pasrah gitu terhadap label yang sebenarnya dibuat oleh diri lo sendiri. Lo pun terjebak dalam label tersebut. Nggak ada yang bisa lo lakukan karena lo adalah orang yang malas. Buang jauh-jauh label malas. Optimis bahwa lo bisa melakukan kalau lo emang mau. Rasa malas pasti ada di setiap orang. Tapi jangan sampai menguasai lo. Sesuatu yang berlebihan nggak pernah berakhir baik. Jika cara-cara tadi nggak bisa mengatasi rasa malas lo, maka lo ingat ada ganjaran yang menanti, deadline yang tetap harus lo penuhi jika lo sedang bekerja. Ada keluarga, ada anak, istri mungkin. Ya lo harus identifikasi diri lo. Banyak orang mau berubah. Bahkan sekian banyak yang nonton video ini mungkin ingin berubah kan. Artinya segera lo aksi bro. Banyak orang ingin berubah tapi nggak tahu caranya, belum tahu ilmunya gitu. Lo share video gue ini, like dan lo subscribe. Kalau lo mau tanggapi di kolom komentar. Jika lo ingin pengembangan diri, tonton video-video gue yang lain. Jika lo butuh pengelolaan uang, literasi keuangan, lo bisa belajar bareng gue di channel ini.